Demi biayai sakit ibu, aku rela nikahi atasanku. Tak disangka ada rahasia di balik pernikahan ini. Namaku Dila, seorang wanita biasa yang lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta. Aku bekerja sebagai sekretaris di perusahaan swasta milik Pak Ruli, seorang pengusaha sukses yang dikenal tegas dan sedikit dingin. Aku sudah bekerja di sana selama 2 tahun, dan meskipun pekerjaanku cukup menantang, aku merasa bersyukur karena gajiku membantu menyokong hidupku dan ibuku yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Ibuku adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku. Ayah meninggal ketika aku masih kecil, dan sejak itu, ibu membesarkanku sendirian dengan berjualan sayur di pasar. Aku tidak pernah mengeluh tentang kehidupan kami yang sederhana, karena aku tahu betapa keras ibu bekerja untuk memberikan yang terbaik buatku. Tapi beberapa bulan terakhir, segalanya mulai berubah. Ibu sakit parah. Dokter mengatakan bahwa kondisinya membutuhkan penanganan medis intensif, termasuk operasi besar yang harganya bisa membuat siapa saja pusing 7 keliling. Aku mencoba tabungan, pinjaman bank, bahkan menjual perhiasan warisan ibu satu persatu. Namun, biaya pengobatan tetap saja jauh dari terjangkau. Setiap kali aku melihat ibu terbaring lemah di tempat tidur, hatiku seperti diremas-remas. Aku hanya ingin melakukan sesuatu, apapun, untuk menyelamatkannya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang gadis desa tanpa banyak pilihan. Hari itu, langit mendung dan udara terasa berat. Aku baru saja selesai bekerja dan sedang merapikan meja kerjaku ketika Pak Ruli tiba-tiba masuk ke ruanganku. Biasanya, ia hanya sekadar lewat atau memberikan instruksi singkat soal dokumen penting. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Dila, katanya datar, namun nada suaranya terdengar lebih serius daripada biasanya. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Jantungku langsung berdegup kencang. Apakah aku melakukan kesalahan dalam pekerjaan? Atau mungkin ada masalah lain? Apa ada masalah, Pak? Tanyaku, mencoba menutupi kecemasanku dengan senyum sopan. Pak Ruli mengambil napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tahu situasi keluargamu. Aku juga tahu tentang kondisi ibumu." Dek, bagaimana dia bisa tahu? Apakah salah satu rekan kerjaku bercerita? Ataukah ia telah menyelidiki kehidupanku? Aku bisa membantumu, lanjutnya. Pandangannya lurus menembus mataku. Tapi ada syaratnya. Hatiku tercekat. Syarat apa lagi ini? Aku ingin kamu menikah denganku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadaku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Menikah? Dengan bosku? Ini pasti lelucon. Tapi ekspresi wajah Pak Ruli sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia sedang bercanda. Kenapa? Kenapa harus menikahi saya? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar gemetar. Aku punya alasan pribadi, jawabnya singkat. Tapi jika kamu setuju, aku akan menanggung semua biaya pengobatan ibumu. Bahkan, aku akan memastikan kalian tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Aku tertegun. Di satu sisi, aku merasa lega, karena ada harapan untuk menyelamatkan ibu. Tapi, di sisi lain, aku merasa seperti menjual diriku sendiri. Bagaimana dengan Rio? Pacarku yang selalu mendukungku. Kami sudah berjanji untuk menikah begitu aku merasa stabil secara finansial. Sekarang, impian itu terasa semakin jauh. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan pikiran kalut. Ibuku tampak lebih lemah dari biasanya, dan aku tidak bisa berhenti memikirkan tawaran Pak Ruli. Jika aku menolak, apa yang akan terjadi pada ibuku? Tapi jika aku menerima, apakah aku bisa hidup dengan pilihan ini? Aku memutuskan untuk menghubungi Rio. Mungkin ia bisa memberiku perspektif lain. Kami bertemu di sebuah kedai kopi murah, dekat kosku. Rio, yang biasanya ceria, langsung menyadari ada sesuatu yang salah saat melihat wajahku. "Ada apa, Dil? Kamu kelihatan cemas," tanyanya. Tangannya menggenggam erat telapak tanganku. Aku menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya padanya. Tentang kondisi ibu, tawaran Pak Ruli, dan dilema yang sedang kuhadapi.
Rio terdiam selama beberapa detik, matanya menyiratkan campuran rasa marah dan kecewa. Kamu tidak bisa menerimanya, Dila, katanya tegas. Ini bukan solusi. Kamu tidak bisa menyerahkan hidupmu hanya demi uang. Lalu apa yang harus kulakukan? Rio, aku tidak punya pilihan lain. Balasku, suaraku meninggi. Ibu butuh biaya pengobatan, dan aku tidak bisa diam saja melihatnya menderita. Rio tampak frustrasi. Aku tahu ini sulit, tapi kita bisa cari cara lain. Kita bisa pinjam uang. Kita bisa... Itu tidak cukup cepat, Rio, potongku. Waktu ibu tidak bisa menunggu. Rio terdiam lagi, lalu menghela napas panjang. Baiklah, Dila, keputusan ada di tanganmu. Tapi ingat, apapun yang kamu pilih, aku akan selalu mendukungmu. Ucapannya seharusnya membuatku merasa lebih baik. Tapi malah sebaliknya. Kata-katanya terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku tahu, apapun keputusanku, aku akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Beberapa hari kemudian, aku memberikan jawaban kepada Pak Ruli. Aku menyetujui pernikahan itu. Saat mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti ada bagian dari diriku yang runtuh. Tapi aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan terbaik untuk ibu. Pak Ruli tampak puas dengan keputusanku. Kamu tidak akan menyesal, katanya, meskipun nadanya tetap dingin seperti biasa. Aku hanya bisa mengangguk, berharap bahwa aku tidak salah memilih jalan ini. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Pernikahan itu berlangsung cepat, hampir tanpa perencanaan. Tidak ada gaun putih, tidak ada pesta besar, apalagi undangan keluarga. Hanya sebuah upacara sederhana di kantor catatan sipil, dengan saksi dari rekan kerjaku dan beberapa staf Pak Ruli. Ibu hadir, meskipun tubuhnya masih lemah. Matanya berkaca-kaca saat melihatku mengenakan kebaya sederhana yang dipinjamkan salah satu tetangga. Aku mencoba tersenyum untuknya, tapi hatiku terasa kosong. Semoga kamu bahagia, Nak, kata ibu pelan. Suaranya serak karena penyakitnya. Ibu hanya ingin kamu hidup tenang. Aku memeluknya erat, menahan air mata yang ingin tumpah. Kata-kata ibu terdengar seperti doa, tapi juga seperti beban tambahan bagi hatiku yang sudah rapuh. Apakah aku benar-benar bisa bahagia dalam pernikahan ini? Ataukah aku hanya akan menjadi alat bagi Pak Ruli? Setelah pernikahan, kehidupanku berubah drastis. Aku pindah ke rumah mewah Pak Ruli di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu begitu besar, dengan halaman luas dan interior modern yang membuatku merasa seperti tamu yang tidak pantas masuk. Semua barang-barangnya mahal, meja dari kayu jati, sofa kulit Italia, bahkan lukisan abstrak yang katanya dibeli langsung dari galeri seni ternama. Tapi di balik kemewahan itu, aku merasa dingin. Seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan aku dari seluruh dunia baru ini. Pak Ruli sendiri tidak banyak berubah. Sikapnya tetap dingin dan profesional, meskipun sekarang kami tinggal bersama. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, berpakaian rapi, lalu pergi ke kantor tanpa bicara banyak denganku. Kadang-kadang, ia pulang larut malam, dan aku hanya bisa duduk di ruang tamu yang luas, menunggu suara langkah kakinya di pintu depan. Kami jarang bicara, dan jika pun ada percakapan, biasanya soal pekerjaan atau hal-hal praktis lainnya. Tidak ada sentuhan hangat, tidak ada candaan ringan, apalagi ungkapan cinta. Semua terasa seperti transaksi bisnis. Hari-hari pertama setelah pernikahan adalah masa-masa tersulit dalam hidupku. Aku merasa kesepian, meskipun dikelilingi oleh kemewahan. Tidak ada lagi rutinitas pagi di kos murahku. Tidak ada lagi obrolan santai dengan Rio di kedai kopi favorit kami. Yang ada hanyalah ruang-ruang kosong yang terlalu besar dan waktu yang terasa begitu lambat. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan membantu ibuku. Setiap sore, aku pergi ke rumah kontrakannya untuk menjenguknya. Berkat uang Pak Ruli, ibu akhirnya bisa mendapatkan pengobatan terbaik. Dokter bilang kondisinya mulai membaik dan aku merasa sedikit lega. Tapi ketika aku kembali ke rumah Pak Ruli, rasa hampa itu selalu datang lagi.
Ada satu hal yang membuatku semakin tidak nyaman, lingkungan sosialku. Tetangga-tetangga baru di kompleks perumahan tempat Pak Ruli tinggal sering memandangku dengan tatapan aneh. Mereka pasti bertanya-tanya kenapa bos mereka menikahi sekretarisnya. Beberapa di antaranya mencoba ramah, tapi aku bisa merasakan nada sinis dalam percakapan mereka. Ada juga gosip-gosip kecil yang sampai ke telingaku tentang bagaimana aku merebut Pak Ruli demi kekayaannya. Mungkin mereka benar. Mungkin aku memang gadis yang menjual dirinya demi menyelamatkan ibunya. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran negatif terus berkecamuk di dalam kepalaku. Aku turun ke ruang kerja Pak Ruli, berniat mencari sesuatu untuk membaca, agar bisa mengalihkan perhatian. Saat aku membuka pintu, aku melihat meja kerjanya tertutup dokumen-dokumen tebal. Entah kenapa, rasa penasaranku muncul. Aku tahu ini tidak sopan, tapi aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku mulai membuka dokumen-dokumen itu satu persatu. Sebagian besar berisi laporan keuangan perusahaan, tapi ada satu folder biru tua yang menarik perhatianku. Di dalamnya, aku menemukan beberapa surat tagihan utang. Salah satunya ditujukan kepada seseorang bernama Budi. Jumlahnya fantastis, miliaran rupiah. Aku membelalakkan mata. Apa ini? Mengapa Pak Ruli memiliki utang sebesar ini? Aku melanjutkan pencarian, dan di bawah tumpukan dokumen lainnya, aku menemukan foto hitam putih seorang wanita muda. Wanita itu cantik, dengan senyum lembut dan mata yang penuh cinta. Di belakang fotonya, ada tulisan tangan kecil. Rini, istri pertamaku. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu bahwa Pak Ruli pernah menikah sebelumnya. Mengapa dia tidak pernah mengatakannya? Dan siapa wanita ini? Apakah dia meninggal? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikiranku, membuatku semakin penasaran tentang masa lalu Pak Ruli. Keesokan harinya, aku mencoba memancing percakapan dengannya. Ketika ia sarapan di meja makan, aku memberanikan diri untuk bertanya. Pak Ruli, boleh aku tahu, kenapa kamu memutuskan untuk menikah denganku? Tanyaku pelan, berusaha agar suaraku terdengar santai. Pak Ruli mengangkat alisnya, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit kubaca. Kenapa tiba-tiba bertanya tentang ini? Katanya dingin. Aku hanya penasaran, jawabku, mencoba menahan rasa gugup. Apakah ini benar-benar hanya soal membantu ibuku? Atau ada alasan lain? Pak Ruli menaruh garpu dan pisau di atas piringnya, lalu berdiri dari kursinya. Dila, katanya dengan nada tegas, kamu tidak perlu tahu semua detail tentang kehidupanku. Fokus saja pada tugasmu sebagai istriku. Ucapannya terasa seperti tamparan. Aku menundukkan kepala, merasa malu karena telah mencoba mengorek informasi. Tapi di dalam hati, aku semakin yakin bahwa ada rahasia besar di balik pernikahan ini. Malam itu, aku kembali ke kamarku dengan perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa aku harus sabar dan mencari jawaban secara perlahan. Tapi rasa penasaranku semakin besar, dan aku mulai merasa bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang ibuku. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya. Dan entah kenapa, meskipun aku merasa marah dan kecewa, ada sebagian kecil dari diriku yang mulai penasaran tentang siapa sebenarnya Pak Ruli. Apakah dia benar-benar pria dingin yang hanya peduli pada uang, atau ada sisi lain dari dirinya yang belum aku lihat? Malam itu, setelah percakapan singkat dan dingin dengan Pak Ruli di meja makan, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh tanda tanya besar tentang dokumen-dokumen yang kubaca diam-diam di ruang kerjanya. Siapa Budi? Mengapa Pak Ruli memiliki utang sebesar itu? Dan siapa wanita dalam foto hitam putih itu? Rini, istri pertamanya. Apakah dia masih hidup? Ataukah ada sesuatu yang lebih kelam di balik semua ini? Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca buku atau mendengarkan musik. Tapi pikiran-pikiran itu terus menghantui. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku tahu ini berisiko, tapi rasa ingin tahuku sudah melampaui batas logika. Esok paginya, saat Pak Ruli pergi ke kantor seperti biasa, aku kembali ke ruang kerjanya. Kali ini, aku lebih hati-hati.
Aku membawa buku catatan kecil untuk mencatat semua informasi penting yang kutemukan. Di folder biru tua yang sama, aku menemukan surat-surat medis lama atas nama Rini. Ternyata, istri pertamanya meninggal dunia karena penyakit langka yang membutuhkan pengobatan intensif selama bertahun-tahun. Ada juga beberapa nota pembayaran rumah sakit dengan angka fantastis, hampir sama besarnya dengan jumlah utang kepada Budi. Hatiku mulai berdenyut aneh. Apakah Pak Ruli merasa bersalah atas kematian istrinya? Apakah itu alasan ia menawarkan bantuan untuk ibuku? Aku mulai merasa bahwa ada koneksi emosional yang lebih dalam antara masa lalunya dan keputusannya untuk menikah denganku. Tapi salah satu dokumen yang paling mengejutkan adalah surat dari sebuah bank swasta yang menyebutkan bahwa biaya pengobatan ibuku telah dibayarkan sepenuhnya sejak awal, bahkan sebelum kami menikah. Tangan gemetar, aku membaca detail rekeningnya. Semua uang itu keluar dari akun pribadi Pak Ruli tanpa sepengetahuanku. Aku duduk di kursi kerjanya, merasa seperti dunia berputar begitu cepat. Jadi, Pak Ruli sudah membantu ibuku sejak awal? Lalu kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa harus membuat pernikahan ini sebagai syarat? Beberapa hari kemudian, aku menemukan kesempatan untuk menghadapnya secara langsung. Biasanya, aku menghindari konfrontasi karena takut membuat suasana semakin tegang. Namun kali ini, aku tidak bisa lagi menahan pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti pikiranku. Pak Ruli, kataku ketika ia sedang membaca dokumen di ruang kerjanya malam itu. Aku ingin bicara serius. Ia mengangkat kepala, matanya menatapku dengan ekspresi datar. Ada apa? Aku menemukan beberapa hal. Lanjutku, suaraku sedikit gemetar. Aku membaca dokumen-dokumenmu. Tentang istri pertamamu, tentang utangmu kepada Budi, dan tentang biaya pengobatan ibuku. Pak Ruli meletakkan dokumennya, lalu menatapku lebih tajam. Aku tahu kamu pasti akan menemukannya cepat atau lambat. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Tanyaku, nada suaraku meninggi. Kenapa kamu pura-pura seolah-olah pernikahan ini adalah satu-satunya cara untuk membantu ibuku? Pak Ruli menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekatiku. Wajahnya tampak lebih lelah daripada biasanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan emosi di mata dinginnya. Aku punya alasan pribadi, katanya pelan. Kematian Rini adalah trauma terbesar dalam hidupku. Aku gagal menyelamatkannya, meskipun aku sudah melakukan segalanya. Ketika aku melihat situasi, ibumu, aku merasa seperti ada kesempatan kedua bagiku untuk menebus dosa-dosa masa laluku. Dosa? Ulangku, bingung. Aku terlambat menyadari betapa pentingnya waktu bersama orang yang kita cintai, katanya. Suaranya bergetar tipis. Aku tidak ingin melihatmu kehilangan ibumu seperti aku kehilangan Rini. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku. Selama ini, aku hanya melihat Pak Ruli sebagai pria dingin yang memanfaatkan situasiku demi keuntungannya sendiri. Tapi ternyata, di balik sikap profesionalnya, ada luka yang mendalam. Tapi kenapa harus menikahi aku? Tanyaku lagi, suaraku lebih lembut. Kenapa tidak sekadar membantu tanpa syarat? Pak Ruli menundukkan kepala, seolah ragu untuk menjawab. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Karena aku jatuh cinta padamu, Dila." Kalimat itu seperti petir yang menyambar dadaku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya sulit mempercayai kata-kata itu keluar dari mulut pria yang selama ini kukira hanya peduli pada pekerjaan dan uang. Aku tahu ini terdengar egois. Lanjutnya cepat, seolah takut aku akan langsung menolaknya. Aku tidak berharap kamu merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku ingin mencoba menjadi suamimu yang sebenarnya. Aku meninggalkan ruang kerjanya dengan kepala penuh pikiran. Kata-kata Pak Ruli terus terngiang-ngiang di telingaku. Cinta? Apakah mungkin seorang pria seperti dia benar-benar mencintaiku? Ataukah ini hanya cara lain untuk membenarkan niat egoisnya? Namun, semakin aku memikirkannya,
semakin aku menyadari bahwa perasaannya mungkin tidak sepenuhnya palsu. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa bahwa ia tulus. Tapi apakah aku bisa mempercayainya? Apakah aku bisa memaafkan semua yang terjadi? Esok harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi ibu. Melihat senyum lemahnya, aku merasa sedikit tenang. Ibuku tidak pernah menanyakan banyak hal tentang pernikahanku dengan Pak Ruli. Dia hanya berkata, "Selama kamu bahagia, Nak, ibu ikut bahagia." Tapi apakah aku benar-benar bahagia? Aku tidak yakin. Aku tahu bahwa pernikahan ini dimulai dengan motif yang salah, tapi sekarang, aku mulai melihat sisi lain dari Pak Ruli. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk hubungan ini. Di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku bisa belajar mencintainya? Ataukah aku hanya akan terjebak dalam pernikahan tanpa cinta selamanya? Hari-hari setelah pengungkapan Pak Ruli terasa seperti berjalan di atas tali. Di satu sisi, aku mulai melihat sisi lain dari suamiku. Pria yang dingin dan profesional itu ternyata memiliki luka mendalam yang membuatnya bertindak seolah-olah ia tidak peduli pada siapapun. Tapi di sisi lain, hatiku masih dipenuhi oleh rasa bingung dan konflik internal. Apakah aku bisa mempercayainya sepenuhnya? Atau apakah ini hanya cara lain untuk membela dirinya sendiri? Namun, ada satu hal yang tidak pernah lepas dari pikiranku selama ini, Rio. Pacarku yang dulu. Bagaimana caraku memberitahunya tentang semua ini? Tentang pernikahanku dengan Pak Ruli, tentang alasan di balik keputusanku, dan tentang betapa hancurnya hidupku dalam beberapa bulan terakhir. Aku tahu aku harus menghadapinya cepat atau lambat. Masalahnya adalah, aku tidak tahu bagaimana caranya. Suatu sore, setelah mengunjungi ibuku di rumah sakit, aku memutuskan untuk menemui Rio. Ini bukan pertemuan biasa, ini adalah pembicaraan yang sudah lama tertunda. Aku tahu Rio pasti marah, mungkin juga kecewa, tapi aku merasa bahwa aku berhutang penjelasan padanya. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran Jakarta, tempat yang sering kami kunjungi saat masih bersama. Saat aku masuk, Rio sudah ada di sana, duduk di sudut ruangan dengan ekspresi datar. Melihat wajahnya membuat dadaku sesak. Dia tampak lebih kurus, matanya agak cekung, dan ada jarak yang tak terlihat di antara kami, jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. "Dila," katanya pelan ketika aku duduk di depannya. Suaranya terdengar asing, begitu dingin dibandingkan dengan nada penuh kasih yang biasa ia gunakan untuk menyapaku. "Rio," balasku, suaraku terdengar gemetar. "Aku minta maaf." Rio menghela, napas panjang, lalu menatapku dengan mata tajam. "Kenapa kamu memilih dia, Dil? Kenapa kamu meninggalkan aku?" Aku mencoba menjelaskan semuanya, tentang kondisi ibuku, tentang tawaran Pak Ruli, tentang perasaan terjebak yang membuatku membuat keputusan bodoh. Aku berbicara dengan suara bergetar, air mata mulai menetes tanpa bisa kubendung. Tapi semakin banyak kata-kata keluar dari mulutku, semakin jelas bahwa Rio tidak benar-benar mendengarkan. Matanya menyiratkan campuran kemarahan dan kekecewaan. "Aku mencoba memahami Dila," katanya akhirnya. Nada suaranya dingin. "Tapi apa yang kamu lakukan? Itu tidak adil. Kamu memilih uang daripada cinta kita. Itu bukan soal uang." Potongku, suaraku meninggi karena frustrasi. "Ibu butuh pengobatan, Rio. Aku tidak punya pilihan lain." "Tapi kamu punya pilihan," balasnya tegas. "Kamu memilihnya, Dila. Kamu memilih untuk menyerahkan hidupmu padanya." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku. Mungkin dia benar. Mungkin aku memang membuat kesalahan besar. Percakapan itu berlangsung singkat, tapi rasanya seperti berjam-jam. Setelah beberapa menit saling diam, Rio akhirnya berkata pelan, "Kita selesai, Dila. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini." Hatiku hancur mendengarnya. Meskipun aku tahu ini akan terjadi, kata-kata itu tetap terasa seperti pisau yang menusuk dada. Aku mencoba memohon agar dia memahami situasiku, tapi Rio sudah menutup pintu hatinya untukku. Dia bangkit dari kursi, lalu berjalan, pergi tanpa menoleh lagi. Aku duduk di kedai itu sendirian, menangis tanpa suara,
Semua kenangan indah tentang Rio berputar di kepalaku. Tawa kami, percakapan ringan di telepon, janji-janji masa depan yang sekarang terasa hampa. Aku merasa seperti kehilangan bagian penting dari diriku sendiri. Namun, kejutan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari salah satu teman dekat Rio bahwa dia sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, seorang rekan kerja di kantor lamanya. Kabar itu seperti pukulan telak lainnya bagi hatiku. Aku merasa dikhianati, meskipun secara logika aku tahu bahwa akulah yang duluan meninggalkannya. Ketika aku mencoba menghubungi Rio untuk mendapatkan klarifikasi, dia tidak pernah menjawab panggilanku. Akhirnya, aku mengirim pesan singkat menanyakan apakah kabar itu benar. Jawabannya datang beberapa jam kemudian, singkat dan dingin. Ya, Dila, kami sudah bersama selama beberapa bulan. Maaf kalau ini menyakitkanmu. Aku melempar ponselku ke atas kasur, merasa seperti dunia runtuh. Jadi, selama ini, Rio tidak benar-benar menungguku. Dia sudah melupakan aku bahkan sebelum aku mengambil keputusan untuk menikahi Pak Ruli. Dalam keadaan emosional yang rapuh, aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku benar-benar melakukan hal yang salah? Apakah aku pantas mendapatkan semua ini? Kehilangan Rio, menjalani pernikahan tanpa cinta, dan merasa seperti orang asing di rumah mewah Pak Ruli. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang mulai muncul, keinginan untuk memperbaiki hidupku. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku juga tidak bisa terus-menerus menyalahkan diriku sendiri atas keputusan yang sudah aku buat. Yang bisa kulakukan sekarang adalah mencoba memahami situasiku dan mencari cara untuk melanjutkan hidup. Beberapa malam kemudian, aku duduk di teras rumah Pak Ruli, memandangi langit malam yang penuh bintang. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan baru. Apakah aku bisa belajar untuk menerima Pak Ruli sebagai suamiku? Apakah ada kemungkinan bahwa cinta bisa tumbuh dari situasi yang begitu rumit? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangku. Pak Ruli muncul, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku tanpa bicara, hanya menemaniku dalam keheningan. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Aku tahu kamu sedang berjuang, Dila, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Aku tidak akan memaksamu untuk merasakan apapun yang belum siap kamu rasakan. Tapi aku harap, suatu hari nanti, kamu bisa memandangku sebagai seseorang yang benar-benar peduli padamu." Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk hubungan ini. Setelah pertemuan singkat itu di teras malam hari, hubunganku dengan Pak Ruli mulai berubah, sedikit demi sedikit. Bukan perubahan besar yang langsung terasa, tapi ada sesuatu dalam cara ia memperlakukanku yang membuatku merasa lebih nyaman. Ia tidak lagi menutup diri sepenuhnya seperti biasanya. Ada percakapan-percakapan kecil yang terjadi di meja makan, tentang pekerjaan, tentang cuaca, atau tentang buku-buku yang ia baca. Kadang-kadang, ia bahkan bercerita tentang masa lalunya, tentang Rini, istrinya yang meninggal, dan bagaimana ia merasa gagal melindunginya. Aku mendengarkan setiap ceritanya dengan hati-hati, mencoba memahami luka yang masih menganga di dalam dirinya. Setiap kata yang ia ucapkan membantu aku melihat sisi lain dari pria yang selama ini kukira hanya dingin dan egois. Ternyata, di balik sikap profesionalnya, ada rasa bersalah yang begitu dalam, hingga ia tidak pernah bisa benar-benar melupakannya. Namun, meskipun aku mulai melihat sisi manusiawi dari Pak Ruli, aku masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Bagian dari diriku masih bertanya-tanya, apakah semua ini, pernikahan kami, pengakuannya bahwa ia mencintaiku, benar-benar tulus? Ataukah ini hanya cara lain untuk memastikan bahwa aku tetap tinggal di sisinya? Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan ruang kerjanya, aku kembali menemukan dokumen-dokumen yang membuatku penasaran. Kali ini, aku menemukan surat-surat tua yang tampak lebih pribadi daripada yang sebelumnya. Surat-surat itu ditulis oleh Rini kepada Pak Ruli, istri pertamanya yang sudah meninggal. Aku tahu bahwa membaca surat-surat pribadi orang lain adalah pelanggaran privasi,
tapi rasa ingin tahuku terlalu besar untuk diabaikan. Dalam salah satu surat itu, Rini menulis, "Ruli, aku tahu kamu mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanku, tapi kadang-kadang aku merasa seperti beban bagi kita berdua. Aku hanya ingin kamu bahagia, meskipun tanpa aku." Air mata mulai mengalir di pipiku saat membaca kata-kata itu. Aku bisa merasakan betapa dalamnya cinta Rini kepada Pak Ruli, dan betapa beratnya beban yang harus mereka tanggung bersama. Lalu, aku membaca surat terakhir yang ditulisnya sebelum meninggal. "Jika suatu hari kamu menemukan seseorang yang bisa membuatmu tersenyum lagi, jangan ragu untuk menjalani hidup baru. Aku akan selalu ada di hatimu, tapi aku juga ingin kamu bahagia. Itu adalah harapanku yang terbesar." Kata-kata itu membuatku terdiam. Jadi, Rini menerima kematian dengan kedamaian yang begitu besar. Dia bahkan memberikan restunya kepada Pak Ruli untuk melanjutkan hidupnya tanpa rasa bersalah. Aku mulai memahami bahwa apa yang dilakukan Pak Ruli, menawarkan pernikahan kepadaku, bukanlah sekadar usaha untuk menebus dosa-dosanya. Mungkin, dia benar-benar mencoba menjalani hidup baru, seperti yang Rini inginkan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadap Pak Ruli secara langsung. Kami duduk di ruang tamu yang luas. Suasana sunyi hanya diisi oleh suara angin yang menerpa jendela. Aku menatapnya lama, mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Pak Ruli," kataku akhirnya. Aku membaca surat-surat Rini. Ia terdiam sesaat, matanya menunjukkan kilatan emosi yang jarang kulihat. "Kenapa kamu membacanya?" tanyanya. Nadanya datar, namun sedikit terganggu. Aku hanya ingin memahamimu," jawabku pelan. "Dan aku pikir, aku mulai mengerti kenapa kamu melakukan semua ini." Pak Ruli menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan dalam dirinya. Pria yang selama ini kukira tidak pernah menunjukkan kelemahan. "Rini adalah cinta terbesarku," katanya pelan. "Tapi aku gagal melindunginya. Setiap kali aku melihatmu, aku melihat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanku di masa lalu. Aku tahu ini egois, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-katanya. Selama ini, aku menganggap bahwa pernikahan ini hanya tentang ibuku, tentang biaya pengobatan, dan utang-utang yang harus dibayar. Tapi ternyata, ada lebih banyak hal di balik itu. Ini tentang penebusan, tentang cinta yang hilang, dan tentang harapan untuk memulai hidup baru. "Tapi kenapa aku?" tanyaku, suaraku bergetar tipis. "Kenapa kamu memilihku?" Pak Ruli menatapku lama, matanya menyiratkan ketulusan. "Karena aku mulai merasakan sesuatu padamu, Dila. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu membuatku merasa hidup lagi." Kalimat itu membuat jantungku berdebar kencang. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya terasa begitu tulus, begitu jujur, hingga aku sulit mempertanyakan niatnya. Setelah percakapan itu, aku mulai melihat Pak Ruli dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi melihatnya sebagai bos yang dingin atau pria yang memanfaatkan situasiku. Aku mulai melihatnya sebagai manusia biasa, seorang pria yang memiliki luka mendalam, yang mencoba mencari jalan untuk sembuh. Namun, aku juga sadar bahwa perasaan cinta tidak bisa dipaksakan. Meskipun aku mulai merasakan kenyamanan dengannya, aku tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus kami bangun bersama, kepercayaan, komunikasi, dan pemahaman satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengajak Pak Ruli pergi ke makam Rini. Aku merasa bahwa ini adalah langkah penting dalam proses penyembuhan kami berdua. Awalnya, ia ragu-ragu, tapi akhirnya ia setuju. Di makam itu, kami berdiri berdampingan dalam keheningan. Udara dingin menyelimuti tubuh kami, tapi entah kenapa, aku merasakan kedamaian yang mendalam. Pak Ruli berlutut di depan batu nisan, tangannya menyentuh nama Rini yang terukir di atasnya. "Terima kasih, Rin," katanya pelan, suaranya serak karena emosi.
Aku berjanji untuk menjalani hidup baru, seperti yang kamu inginkan. Aku berdiri di belakangnya, menatap punggungnya yang tegap namun rapuh. Di momen itu, aku menyadari bahwa aku tidak hanya berdiri di samping seorang pria yang telah kehilangan cintanya. Aku juga berdiri di samping seseorang yang sedang berusaha membangun kembali hidupnya. Saat kami pulang, aku merasa ada perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah mewah itu. Aku mulai merasa bahwa aku adalah bagian dari kehidupan baru Pak Ruli. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku juga bisa menjadi cinta barunya. Namun, di tengah semua perubahan ini, satu pertanyaan masih menggelayuti pikiranku. Apakah aku benar-benar bisa mencintainya? Ataukah aku hanya mencoba menerima situasi ini karena tidak ada pilihan lain? Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun setiap momen yang kujalani bersama Pak Ruli mulai terasa lebih ringan. Kami tidak lagi hanya sekadar tinggal di bawah satu atap, tapi ada percakapan-percakapan yang lebih dalam, tawa-tawa kecil yang muncul tanpa sengaja, bahkan sesekali kami saling bercanda seperti pasangan pada umumnya. Aku mulai melihat bahwa hubungan ini bukan hanya tentang luka masa lalu atau pengorbanan untuk ibuku. Ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh, meski aku masih belum sepenuhnya yakin dengan perasaanku sendiri. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku, utang besar kepada Budi. Selama ini, aku sering mendengar nama itu disebut-sebut dalam dokumen-dokumen Pak Ruli, tapi ia tidak pernah membicarakannya secara langsung denganku. Aku tahu bahwa ini adalah masalah besar, dan aku tidak bisa membiarkan diriku tetap buta terhadap hal itu. Suatu malam, saat kami sedang menikmati makan malam bersama, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Ruli," kataku pelan, suaraku terdengar, hati-hati. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Ia mengangkat wajah dari piringnya. Matanya menatapku dengan rasa penasaran. Apa itu? Siapa sebenarnya Budi? Dan kenapa kamu memiliki utang sebesar itu padanya? Tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Ekspresi Pak Ruli berubah seketika. Ia meletakkan garpu dan pisau di atas piring, lalu menundukkan kepala sejenak. Untuk beberapa detik, ruangan dipenuhi oleh keheningan yang begitu tebal, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. "Inilah alasan lain mengapa aku menikahimu," katanya akhirnya. Suaranya terdengar berat. "Budi adalah pemilik perusahaan saingan. Beberapa tahun lalu, aku membuat kesalahan besar dalam bisnis. Saat itu, perusahaan kita hampir bangkrut, dan aku harus meminjam uang darinya untuk menyelamatkan semuanya. Utang itu adalah harga yang harus aku bayar untuk kelangsungan hidup perusahaan." Aku menelan ludah, merasa ngeri mendengar pengakuan itu. Jadi, selama ini ia tidak hanya berjuang untuk melupakan masa lalunya, tapi juga untuk melunasi utang yang begitu besar. "Lalu apa rencanamu?" tanyaku, suaraku terdengar khawatir. "Apakah kamu bisa melunasinya?" Pak Ruli mengangguk pelan. "Ya, Dila, perusahaan kita sudah mulai stabil, dan aku yakin dalam waktu dekat utang itu akan lunas. Tapi semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuanmu. Kamu telah memberiku kekuatan untuk terus maju." Aku terdiam, merasa campuran antara lega dan takjub. Ternyata, pernikahan ini juga merupakan bagian dari upayanya untuk memperbaiki hidupnya, bukan hanya untuk menebus dosa-dosanya, tapi juga untuk memastikan bahwa ia bisa melunasi tanggung jawabnya. Beberapa bulan kemudian, kabar baik akhirnya datang. Pak Ruli berhasil melunasi utangnya kepada Budi. Ia mengundangku ke kantor untuk menandatangani dokumen pelunasan itu. Saat kami keluar dari gedung perusahaan Budi, wajah Pak Ruli tampak lebih cerah daripada biasanya. Ada kilatan kelegaan yang jelas terlihat di matanya. "Akhirnya," katanya sambil tersenyum tipis, "ini adalah babak baru dalam hidupku." Aku balas tersenyum, merasa ikut senang atas pencapaiannya. Namun, di dalam hati, aku juga menyadari bahwa ini adalah awal dari babak baru bagi kami berdua. Sore itu, kami pulang ke rumah bersama. Di tengah perjalanan, Pak Ruli tiba-tiba berkata, "Dila, ada satu hal lagi yang ingin aku lakukan." Aku menoleh padanya, penasaran.
Apa itu? Ia menghentikan mobil di pinggir jalan, lalu menatapku dengan mata penuh ketulusan. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kamu telah membantu aku melalui masa-masa sulit, dan aku tahu bahwa aku tidak akan bisa melalui semua ini tanpa kamu. Aku ingin memulai segalanya dengan cara yang benar. Sebelum aku sempat bertanya maksudnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada cincin sederhana namun indah. Jantungku berdebar kencang, hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dila, apakah kamu mau menjadi istriku untuk yang kedua kalinya? Tidak karena alasan apapun, tapi karena aku mencintaimu. Aku terdiam, air mata mulai menggenang di mataku. Kata-katanya terasa begitu tulus, begitu jujur, hingga aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ya, Pak Ruli, aku mau." Ia tersenyum lebar, lalu memasangkan cincin itu di jariku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam pernikahan ini. Ini bukan lagi tentang pengorbanan, tapi tentang cinta yang tumbuh dari proses saling memahami dan menerima. Malam itu, kami duduk di teras rumah, menikmati angin sejuk yang menyelimuti tubuh kami. Aku memandangi cincin di jariku, merasa begitu bersyukur atas semua yang telah terjadi. Meskipun perjalanan kami dipenuhi oleh luka, kehilangan, dan konflik, kami berhasil menemukan kedamaian dan kebahagiaan di akhir cerita. Apa kamu pernah membayangkan bahwa kita akan sampai di titik ini? Tanyaku pelan, suaraku terdengar penuh haru. Pak Ruli tersenyum, lalu menggenggam tanganku erat. Tidak pernah, katanya jujur. Tapi aku bersyukur bahwa kita berhasil melewatinya. Bersama. Aku balas tersenyum, merasa bahwa akhirnya aku menemukan tempatku yang sebenarnya. Rio mungkin adalah bagian dari masa laluku, tapi Pak Ruli adalah masa kini dan masa depanku. Esok harinya aku mengunjungi makam ibu dan Rini bersama Pak Ruli. Di sana aku berdoa untuk kedamaian mereka yang telah tiada. Aku juga berterima kasih kepada mereka. Karena tanpa mereka, aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sekarang kujalani. Di akhir kunjungan, aku menatap Pak Ruli lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih telah membantuku menemukan cinta sejati di tempat yang tidak pernah aku duga." Ia tersenyum, lalu memelukku erat. Kita sama-sama menemukannya, Dila.